Salam Bapak Ibu Saudara kasih. Puji nama Tuhan. Di hari Minggu ini tepat Paskah. Biarlah kiranya Paskah ini kita menikmati kemenangan bersama. Dan kita menikmati kemenangan demi kemenangan itu selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Kita datang kepada Dia, Allah yang agung, Allah yang mulia. Kita segerakan segenap tubuh jiwa roh kita untuk menghampiri Dia. Bapakku datang, Bapakku datang. Haleluya Yesus. Glory, haleluya. Glory Yesus. Haleluya. Glory Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Glory, haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Haleluya. Haleluya, kau hebat, ajaib perkasa, oh, perbuatanmu ku nyanyi haleluya, oh, nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, haleluya, oh, sungguh ajaib perkasa, haleluya, perbuatanmu di hidupku, amin. Ajaib Engkau Tuhan, besar anugerah-Mu buat kami Bapa. Datang, saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri. Kita datang menyembah Dia. Haleluya. Kita tinggikan Dia. Kita sorak puji Dia. Kita agungkan Dia. Terima kasih Tuhan. Ada bagiku, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab
sebagian umat-Mu yang percaya di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh besar perbuatan-Mu buat kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berterima kasih di hadapan-Mu Tuhan. Kami adalah umat-umat-Mu yang telah mengecap segala kebaikan-Mu. Umat-umat-Mu yang telah mengecap segala kemurahan-Mu Tuhan. Umat-umat-Mu yang telah mengecap segala anugerah keselamatan yang Kau berikan buat kami. Kami yang tidak layak, Kau layakkan kami Tuhan. Biarlah kami bawa terus hidup kami Tuhan. Hidup yang selalu menyembah, memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Itu tertanam dalam hidup kami. Dengan iman bersama Yesus, kami percaya Engkau memampukan kami, menguatkan kami. Roh Kudus memegang setiap langkah kami. Ini umat-umat-Mu Tuhan, ini kami. Biarlah kami mau bersorak-sorai, mengagungkan segala kebesaran-Mu. Ucapan pujian syukur terus kami mau naikkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami ya. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu. Salam. Kita beri salam satu dengan yang lain. Kita sapa satu dengan yang lain. Kita boleh ada hari ini karena anugerah Tuhan. Kita boleh ada hari ini. Kita semua karena diberi kepercayaan untuk tetap mengecap kebaikannya. Haleluya. Kita angkat pujian kita kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Semua oleh karena darah anak domba. Kita semua telah ditebus oleh anugerahnya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekarang telah tiba kesempatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Haleluya. Sekarang telah tiba, haleluya, keselamatan dan kuasa, amin. Dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang diurapinya, karena telah dilemparkannya oleh pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, amin. Sekarang telah tiba Tuhan, haleluya, dan telah tiba, amin. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita, amin. Oh, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, haleluya, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah domba, haleluya. Puji Tuhan. Saya minta bapak-bapak dulu katakan oleh darah anak domba. Yakin, percaya bahwa darah anak domba telah tercurah untuk kita umat-umatnya. Amin Bapak Ibu. Tanpa musik dulu Bapak Ibu. Oleh bapak-bapak ya, oleh bapak-bapak, haleluya. Amin. Haleluya. Benar Tuhan. Oleh kesaksian Kristus yang ada dalam hidup kami,
Tuhan semakin ditinggikan, Yesus semakin dipermuliakan. Haleluya. Amin. Kaum wanita katakan, oleh darah anak domba. Haleluya. Amin. Le kesaksian kita, oh, dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh, sama-sama kita katakan, haleluya, sama-sama, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oh, amin, haleluya, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh, sekarang kita katakan, oleh darah anak domba, oh, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, haleluya, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oh, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, karena Yesus begitu baik buat kehidupan kita. Dia sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku, dia Tuhan Allah penyelamatku. Maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus dia baik bagi, amin. Dia bergerak dalam hidup kita, di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Tuhan Allah kemenanganku. Kita katakan dia sungguh baik, amin. Benar Tuhan, dia sangat baik, Yesus dia baik baik, dia sungguh baik, dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus dia baik bagiku. Jesus is good to you, Jesus is so good to me, Jesus is so good to you and me. Jesus good to you, Jesus so good to me, Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you, so good to me, is so good to you and me. Haleluya. Sungguh Tuhan, Kau beri terus kemenangan buat kehidupan kami.
Engkau begitu baik. Kau telah buktikan kematian kebangkitanmu buat kami. Membawa satu kemenangan. Haleluya. Ku menang, ku menang. Haleluya. Ku menang, ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Menang, ku menang, ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang, oh haleluya. Dia bangkit, haleluya. Dia hidup, haleluya. Dia naik roh. Saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri. Ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Amin. Haleluya. Di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang, oh haleluya. Dia bangkit, haleluya. Dia hidup, haleluya. Dia naik roh kudus, haleluya, oh haleluya. Dia bangkit, haleluya. Dia hidup, amin. Haleluya, haleluya. Roh Kudus turun, Roh Kudus, Roh Kudus turun, Roh Kudus turun. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan sama-sama mendengarkan pujian persembahan dari anak pemuda remaja.
Haleluya, hanya Yesus bangkit buat kehidupan kita. Kita mau tetap bersuka dan tetap berjalan bersama Dia. Haleluya, kita angkat pujian kita. Terlalu besar anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, amin. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Lalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya, glory, haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Saya jemputkan sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Bagiku terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, haleluya, kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Amin. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan, pujian mengatakan telah kulihat pengorbanan-Mu yang besar. Terlalu besar pengorbanan-Mu, terlalu mahal darah-Mu Tuhan.
tidak ada pengorbanan yang lebih besar daripada kasih Allah yang telah menyelamatkan kami. Karena itu Bapa, kami mengucap syukur untuk pujian yang kami persembahkan buat kemuliaan nama-Mu. Hanya Engkau Allah yang mengasihi kami. Hanya Engkau Allah yang menebus kami dari hukuman dosa. Dan itu cukup bagi kami untuk senantiasa memuliakan Engkau. Biarlah nama-Mu ditinggikan. Sekarang Tuhan, sampaikan isi hati Tuhan buat kami. Pagi ini kami siap mendengar firman-Mu. Pagi ini kami siap dibentuk dengan firman-Mu dan berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Beri kami masing-masing yang ada pagi hari ini untuk tetap setia dan kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan yang saya kasihi, selamat Paskah, Happy Passover ya. Kalau dalam bahasa kerennya dikatakan Happy Passover ya. Ada orang yang mengatakan Happy Easter ya. Nah, kita perlu melihat asal akar kata dari Happy Easter itu dari Proto-Jermanik ya. Yang kalau diartikan dalam bahasa Inggrisnya artinya to rise ya, bangkit ya, bangkit. Jadi itu menarik sekali. Juga orang sering menyebut kata bahwa Happy Easter itu dari Dewi Ishtar ya. Dari Dewi Ishtar. Karena itu kalau saya pribadi mengucapkan kata Happy Easter ya kurang pas ya menurut saya. Tapi kalau Anda suka ya enggak apa-apa ya. Tapi menurut saya kurang pas. Saya lebih suka Happy Passover ya. Nah, orang sering menganggap sebagai Dewi Ishtar itu sebagai dewi kafir yang muncul pada perayaan dewa besar Tamus ya. Di sana dewi ini dipuja-puja ya. Dan semua kita lihat mulai memakai nama Happy Easter. Dan itu sampai sekarang menjadi kebanggaan orang ya. Tapi kalau saya lebih suka mengatakan Happy Passover, selamat Paskah ya. Sebab artinya apa? Telah lewat, kematian Tuhan telah lewat. Hari ini kita bersama-sama merayakan kebangkitan Tuhan. Allah yang kita sembah di dalam Yesus itu adalah Allah yang bangkit. Amin. Loh, aminnya kok lemes. Amin. Nah, itu bangkit, ada kemenangan di situ ya. Nah, Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang saya kasihi, pada abad keempat orang-orang timur ya, dia merayakan Paskah dengan telur yang dihias ya. Tadi Bu Trifosa sudah posting telur di grup Nias ya. Nah, Bapak Ibu, itu adalah budaya setiap Paskah kita buat telur Paskah. Tidak salah memang, ada macam-macam pernak-pernik Paskah di situ, ya. Tapi saat ini kita akan melihat inti dari Paskah itu, ya. Inti dari Paskah itu pernak-pernik boleh, ya. Dan kita akan lihat firman Tuhan pagi ini, menang atas maut itu yang penting. Bukan pernak-pernik, bukan telur ya. Saya sempat besuk anak sekolah minggu yang lagi dirawat inap di Panti Wilasta. Anak ini berkata,
besok Paskah sudah sembuh. Nah, sembuh ya. Bisa cari telur yang diumpetke. Nah, pagi ini kita mau cari telur. Halo? Nah, kalau cari telur nanti pulang tak sediakan telur ya. Apalagi telur buat kita kan mudah. Bu Linda kan jual telur. Ya, kita tidak akan cari telur. Itu budaya ya. Kita akan lihat menang atas maut. Nah, bacaan kita terambil dari 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 58 dan nas kita dari 1 Korintus 15 ayat 57. Firman Tuhan berkata, 1 Korintus 15 ayat 57 berkata, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dia katakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan. Kalau kita melihat autobiografi Rasul Paulus, seorang rasul yang sangat saya kagumi, melewati segala masalah. Apa yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus? Kesukaran, ketelanjangan, tidak makan, karena dia merasakan kemenangan di dalam Kristus. Tidak ada yang bisa menghalangi. Berulang kali aku dihempas oleh badai di tengah laut. Didera oleh prajurit-prajurit. Tapi bagiku mati adalah keuntungan. Kalau hidup untuk Kristus, mati itu adalah keuntungan. Ini benar-benar merasakan kemenangan. Kemenangan. Jangan kita sedang menghadapi masalah sedikit kita lemas-lemas ya. Memang tidak mudah, tetapi bukan tidak bisa. Selalu saya katakan bukan tidak bisa. Karena saya membuktikan di tengah-tengah kelemahan, Allah di dalam Yesus memberikan kekuatan baru. Barang siapa ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ciptaan baru. Yang lama telah berlalu, yang baru akan terus terbit dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang saya kasihi, hari ini seluruh bangsa di dunia merayakan Paskah. Orang menyebutnya Happy Passover ya. Yang diterjemahkan secara bebas kalau saya bisa artinya selamat melintas. Selamat melintas. Telah lewat. Melintas apa? Pertanyaannya begitu. Melintas apa? Kok semua sama-sama saja, kita beribadah biasa-biasa saja. Yang biasa-biasa saja menjadi biasa. Tapi kalau masing-masing kita yang tidak terlalu banyak ini mengalami kemenangan di dalam Kristus, itu Bapak Ibu akan merasakan luar biasa hidup di dalam Kristus. Ya. Kita lihat bersama oleh darah anak domba. Ada kalimat lain yang menarik menggelitik saya. Di samping oleh darah anak domba. Ya, Bu Manurung mengulang-ulang oleh darah anak domba. Yang lanjutnya apa? Oleh kesaksian kita. Itu yang membuat orang tertarik. Maksud. Oleh darah anak domba pasti itu alkitabiah. Kita menang dari maut. Tapi oleh kesaksian kita itu akan lebih menarik.
daripada yang kita alami. Kesaksian itu menarik. Tapi kesaksiannya jangan siapa yang mau bersaksi. Ngarang ya, wah ini kok akan maju bersaksi, aku saksi apa ya? Itu anak sekolah minggu. Kesaksian yang benar-benar Bapak Ibu alami yang sangat dahsyat. Itu perlu disaksikan. Minimal ada kemenangan di dalam diri kita yang terpancar lewat kehidupan kita. Itu menarik. Ya, itu menarik. Jadi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan selalu sepertinya kalah terus, ya. Saya enggak berkata atau membicarakan yang kalah. Tetapi pagi ini saya bicara tentang yang menang. Dan kita kalau selalu dikalahkan, kita tidak mempunyai kemenangan. Apakah yang kamu cari di tempat ini, kata malaikat Tuhan? Di mana kau sembunyikan mayat Yesus? Yang dicari mayat. Dia tidak ada di sini. Dia telah bangkit seperti yang dikatakannya di Galilea. Bahwa 3 hari kemudian dia akan bangkit. Itu kemenangan. Nah, Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang saya kasih, itu melintas dari maut kepada hidup, dari kematian kepada kebangkitan. Itu melintas. Happy Passover. Yang lalu sudah lewat. Alkitab menuliskan bahwa kita semua yang percaya pada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, tidak akan mati selama-lamanya, tetapi diubahkan. Coba tolong Pak Harto baca ayat 1 Korintus 15 ayat 51 sampai dengan 52. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Ya, ini dahsyat. Ya, jelas Alkitab mengatakan kita tidak akan mati. Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita tidak akan mati selama-lamanya, tapi diubahkan. Itu pengharapan kita. Kalau kita punya pengharapan seperti itu, kita akan menang. Karena Yesus yang kita sembah, dia bangkit. Jumat yang lalu kan sudah saya terangkan. Kalau kita sama dalam kematiannya, kita akan sama dalam kebangkitannya. Ya, kalau ada jemaat yang banyak sampai 10.000, 15.000, wah dahsyat. Dahsyat benar. Ya. Nyanyinya kan lebih keras, benar? Ya. Mic-nya tidak usah terlalu banyak, kan suaranya sudah keras. Tetapi itu lebih dahsyat lagi kalau orang-orangnya itu benar-benar mengalami kebangkitan. Luar biasa. Ya, luar biasa. Itu berarti bahwa kebangkitan Yesus telah menang dari maut dan kasih karunia-Nya telah membuat kita umat percaya telah dimenangkan dan ditebus dari dosa-dosa kita. Sebab dosa itu akan selalu mengintimidasi kita. 1 Korintus 15 ayat 53 sampai 56. Coba tolong Pak Arto baca. Karena yang dapat binasa ini
harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Ya, ayatnya jelas. Ya. Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat di Korintus, kebangkitan Tuhan itu akan menginspirasi kita dan membuat kita semangat. Ya. Hai maut, di mana sengatmu? Ya. Sengat maut itu adalah hukum Taurat dan itu dosa. Jadi keselamatan itu bukan karena perbuatan baik, tetapi karena kasih karunia kita ditebus, diselamatkan dari hukuman dosa, menjadi orang-orang yang berkemenangan dalam dimensi waktu tanpa batas. Kita dijadikan anak-anak Allah dan waris kerajaan surga. Senang enggak? Pertanyaannya saya, senang enggak? Halo? Mesti bingung. Senang enggak kalau menjadi mewarisi kerajaan surga? Senang mana? Punya mewarisi perusahaan besar apa kerajaan surga? Hah? Ya enak mewarisi perusahaan loh Pak. Misalnya ada perusahaan yang terkenal, ya, misalnya Colgate, ya, pasta gigi itu yang terkenal. Saya menjadi pewaris tunggalnya, waduh, kekayaannya kan luar biasa. Kerajaan surga, iya nak ono, apa tenan to kuwi? Kan gitu dah. Karena kita selalu diintimidasi dengan Taurat. Berbuat baik tanpa perbuatan baik kamu tidak bisa masuk surga. Padahal saya ingin katakan dengan perbuatan baik kita tidak mungkin orang bisa masuk kerajaan Allah. Karena Taurat itu tuntutannya berat. Taurat itu tuntutannya berat. Kalau ada satu kekurangan, ya, itu sudah coret dan semua batal. Dan manusia tidak ada yang sempurna. Benar? Pendeta bisa tidak melirik orang cantik? Sangat bisa. Dosa. Pendeta itu harus jejek. Pandangannya jejek. Ojo noleh-noleh kanan kiri. Waduh, saya kalau suruh gitu ya tidak bisa toh. Nanti nyetir mobil kan bisa nabrak-nabrak saya. Ya paling tidak. Namanya ada sesuatu yang menarik. Ya. Tadi misalnya anak-anak ya, jadi tamburin. Lah aku kan jejek terus. Wis mbah kono meh napa tamburin apa ora ngerti. Dosa. Semua dianggap dosa, lah repot. Repot dianggap dosa. Ya. Jadi Tuhan itu baik loh. Kasih karunia-Nya itu memberikan kita itu cuma satu. Apa? Taat.
hanya taat. Jikalau kamu mengasihi aku, Yesus katakan, kamu akan menuruti segala hukum-hukumku. Menuruti segala hukum-hukum bukan karena paksaan, tetapi karena ketaatan dan kasih. Kalau kita mengasihi Yesus, otomatis saat ibadah hari Minggu kita akan bangun pagi-pagi. Sudah standby. Saya kagum dengan salah satu PRBI ketika saya datang selalu siap di depan. Ya. Ini luar biasa. Ada keinginan untuk jumpa dengan Tuhan. Dan orang yang punya kerinduan seperti itu pasti akan diselamatkan. Tetapi banyak orang masih diintimidasi dengan Taurat. Walah, ora usah setia lunga gereja, kowe apa iso nglakoni? Wong pausi awe ora iso apa meneh kowe? Selalu diintimidasi dengan dosa. Ya. Ayatnya mengatakan tadi, ayat 56, coba tolong Pak Harto baca lagi. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Nah, sengat maut itu dosa. Jangan sampai kita diintimidasi dengan hal-hal seperti itu. Sakit penyakit, kelemahan tubuh. Ya. Tetapi Yesus itu telah menangkan kita dari dosa. Ada sebuah cerita menarik tentang seorang veteran Perang Dunia Kedua. Ya. Ini cerita beneran, bukan dongeng, bukan fiktif ya, tetapi cerita beneran, ya. Ada sebuah kisah menarik tentang seorang veteran Perang Dunia Kedua yang bernama Hiroo Onoda. Ya. Dia adalah anggota prajurit Kekaisaran Jepang. Pada Perang Dunia Kedua, ya, dia ditugaskan di sebuah daerah di Filipina. Dan pada waktu itu dia berjuang sungguh-sungguh untuk Jepang. Dan saat sekutu menang perang, maka Hiroo Onoda dia sembunyi, melarikan diri dan sembunyi selama bertahun-tahun. Masuk hutan, dia makan buah-buahan, dia mengalahkan penduduk sekitar situ. Sehingga dia didiamkan aja oleh penduduk sekitar situ, hidup selama berpuluh-puluh tahun. Kalau nggak salah sampai 30 tahun. Nah, keluarganya semua mencari dia. Ya, dia dicari oleh keluarganya. Dan setelah ketemu, teman-temannya orang-orang Jepang itu berkata, ya, saya nggak bisa bahasa Jepang ya. Kalau Pak Rahmat pernah di Jepang mungkin bisa. Ya. Mengatakan pada Hiroo Onoda, perang sudah berakhir. Perang itu sudah usai. Kamu keluar dari hutan. Tapi Hiroo Onoda, dia tidak yakin bahwa perang itu sudah berakhir. Karena trauma, ketakutannya itu yang sangat dahsyat. Membuat dia selama bertahun-tahun, dia menganggap ini masih perang. Aku kalau keluar hutan nanti bahaya. Tiba-tiba nanti kalau diserang bagaimana? Sembunyi bertahun-tahun. Hari ini Bapak Ibu sekalian, saudara, saya percaya hari-hari ini pun banyak anak Tuhan yang tidak yakin bahwa kasih karunia Tuhan
telah menebus kita dari hukuman dosa. Bapak Ibu yakin? Selamat pagi Pak. Silakan. Bapak Ibu yakin? Nah, harus yakin bahwa pengorbanan Kristus itu telah menebus kita dari dosa. Dan oleh kasih karunia-Nya, kita itu diselamatkan. Menang atas maut. Ya memang deras kita orang berdosa, jelas. Karena kita ini bukan orang suci. Gereja itu tempatnya orang suci apa orang berdosa? Orang suci apa orang berdosa? Orang berdosa. Kalau kita merasa sudah suci ya ngapain ke gereja? Tidak perlu toh. Wis suci. Urepe wis apik, suci. Karena kita merasa bahwa kita butuh Tuhan. Maka kita ini akan sungguh-sungguh mencari Dia. Dialah kekuatan kita, Dialah juru selamat kita yang menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Bapak Ibu, saya percaya ya, hari ini adalah hari kemenangan untuk kita. Setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Dan kematiannya itu, pengorbanannya itu, membuat kita menang atas segala kelemahan dosa-dosa kita. Tidak gampang Bapak Ibu. Saya pada saat kegagalan operasi katarak yang sangat dahsyat itu, saya sudah menyerah, sudah merasa, aduh Tuhan, kapan aku disembuhkan? Itu harapan saya. Sampai akhirnya Tuhan buat mujizat. Tidak gampang Bapak Ibu. Kita harus tetap terus yakin bahwa Tuhan itu dahsyat. Mujizat itu masih ada sampai hari ini. Nah Bapak Ibu, jangan kita terpuruk dan terintimidasi dengan dosa. Kita sudah menang, kita menjadi umat pemenang karena kasih karunia Yesus, orang-orang yang telah menang, dia akan tetap berdiri teguh dan melayani Tuhan. Coba tolong Pak Arto baca ayat terakhir 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ya, terima kasih. Ya, kita harus tahu. Ya, kita harus yakin, kita harus tahu bahwa persekutuan tubuh dan darah Tuhan itu telah memenangkan kita dari dosa-dosa kita. Ya. Jadi jelas lewat firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Kalau kita sudah dimenangkan dari dosa, ya, kita berdiri teguh. Jangan goyah. Jangan goyah. Ini pesan firman Tuhan. Bapak Ibu ingat jemaat Tuhan yang saya kasih. Jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan paling tidak suka kalau kita itu bersungut-sungut. Lah iya, aku kurang apa? Wis melayani Tuhan, melayani ini, melayani itu. Setia. Tapi endi? Uripku kok ngene terus.
Kamu telah dibangkitkan. Kolose 3 ayat pertama. Carilah perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus tinggal. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Kalau pikiran kita, orientasi kita, pikiran kita selalu pada dunia, kita memang masih hidup di dalam dunia. Saya juga masih hidup di dalam dunia. Saya juga merasakan kesedihan, kesusahan. Bukan enggak. Tetapi orientasi pikiran kita, pikiran itu kan penting sekali Bapak Ibu. Apa yang kita pikirkan hari ini itulah kita. Kalau pikiran kita ini terpuruk, kita akan terpuruk. Cucu saya itu loh, Marvel, pernah ngomong sama Bu Hosea, jangan ngomong gitu. Nah nanti kejadian loh. Hati-hati, jerungup. Nah, kejerungup. Kan bisa gitu. Jangan ngomong-ngomong yang negatif. Kata-kata kita ini penting. Bicara yang baik. Bocah kok ngono. Ada di apa kowe? Loh kok ada di apa? Ya no. Itu kan anakmu. Mari kita anak selalu mengucapkan kata-kata yang positif. Anakku engkau sanggup, engkau pandai, engkau bisa. Kita lihat Mujasik yang lahir dalam keadaan parah. Secara fisik orang menganggap sudah tidak mungkin dia hidup. Tapi mamahnya selalu berkata, engkau bisa, engkau kuat, engkau sama dengan orang-orang itu. Dengan berbagai cara dia bisa menjadi motivator yang handal. Luar biasa. Karena apa? Kata-kata mamahnya. Thomas Alva Edison diberhentikan dari sekolah. Sekolahnya ngomong apa? Anak ibu ini sudah percumalah. Diajar apapun tidak bisa. Terlalu bodoh. Jadi tidak bisa, maaf terpaksa harus dikeluarkan dari sekolah. Belum sampai SMP, masih SD, dikeluarkan dari sekolah. Tapi mamanya selalu bilang bagaimana? Kamu bisa, kamu pintar. Kalau orang lain bisa, kamu pasti bisa. Lah kok jadi orang yang luar biasa penemu lampu pijar? Bapak Ibu, tidak ada yang mustahil. Kita harus tetap semangat. Sampai kapanpun. Amin. Kita angkat pujian kemenangan. Glory, glory. Haleluya. Kita berdiri. Glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Puji, glory, glory. glory, glory,
kami sembah adalah Allah yang besar. Tidak ada Allah yang lebih dahsyat daripada Allah yang kami sembah, kami kenal, kami tinggikan dan kami puji di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan, hari ini kami telah berkemenangan. Amin. Menang dari maut. Iya. Tidak ada sesuatu yang mengintimidasi kami. Kekuatan Engkau lah pujian kami. Hanya Engkau Allah yang memberikan kekuatan yang dahsyat buat kami. Amin. Amin. Tanamkan firman-Mu di dalam hati jemaat semua, sehingga saat kami menghadapi lembah-lembah kekelaman, saat kami mengalami masalah persoalan yang berat sekalipun, Haleluya. kami boleh melihat kemenangan-Mu yang dahsyat, dan kami boleh tetap menang di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami percaya Roh Kudus Allah, Roh Penolong, Amin. akan menjabarkan segala firman yang sudah kami nikmati bersama. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, yang sakit disembuhkan, Amin. yang lemah diberi kekuatan Amin. kembali, dan Tuhan pasti membuka jalan Haleluya. bagi kami yang saat ini membutuhkan jalan keluar. Sebab di dalam Engkau selalu ada jalan. Iya, benar. Yang percaya di dalam Yesus berkata, Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, kita akan sama-sama memperhatikan warta sepekan. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, puji Tuhan hari ini kita telah terberkati melalui firman Tuhan yang telah disampaikan melalui hambanya Bapak Pendeta Hosea Editiono. Dan kita akan berjumpa kembali tanggal 16 April 2023 dengan pembicara Bapak PDM Aristarkus Suharto. dan berikut ini akan kami sampaikan untuk warta sepekan. Ikutilah ibadah secara onsite dengan setia di Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang setiap minggu pukul 7 pagi. Ibadah online dapat Anda ikuti melalui channel YouTube GBI Hosana Semarang pukul 6 petang. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan. Dan persembahan juga dapat ditransfer melalui Bank Tahapan BCA atas nama Bapak Supriyanto DRS dengan nomor rekening 898 512 6263 atau melalui Ibu Lindasari di Toko Dinar Stationery, Jalan Krakatau Raya, Semarang. Bagi adik-adik yang terkasih, ikutilah ibadah anak Bethel Indonesia setiap minggu pukul 7 pagi di ruang sekolah minggu Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang. Bagi pemuda remaja yang terkasih, ikutilah ibadah pemuda dan remaja Bethel Indonesia setiap Sabtu pukul 6.30 petang di Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang. Mengingat pandemi COVID-19 belum berakhir, maka jemaat dihimbau untuk tetap memakai masker selama beribadah di gereja maupun saat berada di dalam mobil pengantar gereja. Demikian tadi warta yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Datang dan ikutilah kebaktian WBI Kamis 13 April 2023 pukul 17 WIB. Datang dan ikutilah kebaktian kaum pria Jumat 14 April 2023 pukul 18 WIB. Baik, kita akan sama-sama mengakhiri ibadah kita. Saya serahkan pada Bapak Hosea. Mari kita berdiri sekali lagi Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah yang telah Tuhan sertai. Kami semua merayakan Paskah hari kemenangan-Mu. Kami semua telah dimenangkan dari maut. Tidak ada lagi sengat maut. Tidak ada lagi Taurat dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi bagian firman yang terus mendengung dan rema dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sementara akan pulang kembali ke tempat kami masing-masing.
kami tetap membawa doa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan di atas seluruh suku-suku bangsa di seluruh kepulauan Nusantara. Dan Indonesia penuh dengan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami percaya kasih setiamu selama-lamanya. Dan kasih karuniamu telah membebaskan kami dari hukuman dosa. Sekarang Bapak Ibu angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Pulanglah dalam kasih damai sejahtera Allah. Kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota untuk menebus melayakkan kita semua menjadi anak-anak Allah. Dalam dimensi waktu tanpa batas, kita ditebus, diselamatkan menjadi ahli waris surga. Dan persekutuannya yang intim melalui rohnya yang kudus terus memberkati menyertai engkau dimanapun engkau berada, segenap aktivitas usaha pekerjaanmu disertai Tuhan dan diberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan pagi hari ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah hari ini, esok, sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya di dalam Yesus berkata, Amin.